Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GMI Anugerah Lubuk-Linggau dan semua adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Ketemu lagi bersama dengan Kak April, Kak Yohana, dan Kak Mia dalam ibadah sekolah minggu. Pada saat ini, mari semua adik-adik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita, pikiran kita ambil sikap yang baik, duduk yang manis di rumah masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ambil sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya, ikuti Kak April berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini, Tuhan terus memelihara kehidupan kami, dan kami boleh rasakan itu semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, pasti semuanya banyak teman. Kita tanya dulu sama Kak Yohana. Kak Yohana banyak teman nggak? Banyak. Pinter. Kalau Kamia, Banyak. senang nggak kita punya banyak teman? Senang dong, pasti senang. Adik-adik juga pasti senang punya banyak teman. Kakak juga senang. Kita akan kembali memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Adik-adik yang ada di rumah berdiri kayak kakak-kakak yang ada di sini. Kita mau mengangkat lagu pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita menyanyikan lagu pujian ini ya sambil bertepuk tangan. Ikuti gerakan kakak yang ada di sini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Siap-siap. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oke, sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Kita akan terus memuji Tuhan. Masih semangat kan kakak-kakak yang ada di sini? Masih. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga semangat ya kan? Senyum dulu dong sama kakaknya yang ada di sini. Halo. Kita akan terus memuji Tuhan. Kasih Yesus itu sungguh indah. Kenapa indah ya Kak Yohana? Kasih Yesus indah karena Kenapa ya? Kenapa? Karena kasihnya tidak terbatas. Dia mengasihi semua orang. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tepuk tangan lagi dong, masih berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah.
dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Karena ada siapa? Karena ada Yesus di hati kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian ini, dalamnya hatiku jadikanlah. Ikuti gerakan kakak-kakak semua ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Dalamnya hatiku jadikanlah sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Dalamnya hatiku jadikanlah sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus kita. Oke, adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita udah memuji Tuhan nih Kak. Kemudian kita udah berdoa. Kemudian apa lagi ya Kak? Kita belum dengar firman Tuhan loh, Kak. Benar sekali, kita belum mendengarkan firman Tuhan. Tapi siapa ya? Kok Kak April lupa yang nyampein firman Tuhan minggu ini siapa ya Kak? Apa ya? Siapa Kayaknya ya, Kak? pendeta, Kak. Oh, Bu Pendeta ya? Bukannya Bu Pendeta itu minggu kemarin? Oh iya ya, yang tentang Pentakosta. Betul. Siapa ya adik-adik? Mau tahu kan siapa yang mendengarkan cerita firman Tuhan? Duduk yang manis. Kita akan mengangkat lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan dan kita mau tahu siapa yang cerita. Kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik di rumah, ambil sikap berdoa ya. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Benar ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya
kakak ya? Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya siap ya adik-adik di rumah. Sebelumnya kita berdoa, ikutin kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami masih memberikan kami kesehatan, kesehatan sehingga kami sehingga kami dapat beribadah dapat beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Kami mau Kami mau mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami bisa mengerti mengerti dengan firman Tuhan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. yang akan disampaikan oleh kakak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu, Ibu Pendeta bercerita tentang apa adik-adik? Pentakosta. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Nah, hari ini kakak mau cerita adik-adik. Namun sebelumnya kakak mau tanya dulu nih dengan adik-adik yang di rumah. Dan juga kakak yang ada di tempat ini juga boleh menjawab. Siapa di sini yang suka menolong? Tunjuk tangannya. Ayo adik-adik di rumah tunjuk tangannya. Ibu Pendeta. Wah, banyak ya yang suka menolong ya. Tapi kira-kira orang yang ditolongnya itu, orang yang adik-adik tolong itu dikenal nggak ya? Kenal. Dikenal nggak ya adik-adik? Nah, kakak mau tanya dulu ya kakak-kakak di sini. Kakak-kakak di sini orang yang pernah kakak-kakak tolong itu dikenal atau enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Wah, hebat. Pasti adik-adik di rumah juga melakukan itu kan? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus bercerita kepada seseorang. Nah, Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko adik-adik. Ngapain ya? Nah, sebentar ya adik-adik ya. Sebentar. Nah, adik-adik. Ini kelihatan kan ya adik-adik ya? Jadi, orang ini adalah orang Yahudi. Orang ini turun dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko adik-adik. Tetapi ketika di tengah perjalanan ia bertemu dengan siapa? Dengan siapa adik-adik? Dengan penjahat. Nah, penjahat ini merampoknya adik-adik, merampoknya. Kemudian tidak hanya merampoknya adik-adik, penjahat ini juga memukulnya. Lihat adik-adik, ia memukulnya sampai terluka dan tergeletak. Dan penjahat itu meninggalkannya sendirian. Jahat nggak kira-kira itu? Jahat kan? Kasihan kan? Lihat nih, orangnya terluka adik-adik. Kasihan ya. Kira-kira ada nggak ya yang bantu orang ini ya? Ada nggak ya? Adik-adik di rumah ada nggak kira-kira? Ada. Ada ya kak ya? Ada. Yuk kita lanjutkan ceritanya ya. Nah, ternyata tidak lama kemudian adik-adik ada seorang yang lewat. Siapa ya orang ini? Lihat, dia pakai jubah yang bagus adik-adik. Nah, orang ini adalah seorang imam adik-adik. Apa itu imam kakak? Imam itu pada waktu itu adalah orang yang suka memimpin ibadah. Dialah yang membawa persembahan korban. Nah, kalau saat ini imam itu seperti Pak Pendeta adik-adik. Nah, tapi kok dia tidak mendekati orang yang luka ini ya adik-adik ya? Nih, dia hanya lewat adik-adik. Bahkan untuk mendekatinya saja tidak. Dia hanya melirik dan melihat kemudian
meninggalkan orang yang luka tadi adik-adik. Kasihan kan adik-adik, kasihan nggak kira-kira? Sakit nggak? Pasti dia merengek, tolong aku sakit, perih. Karena dia terluka adik-adik. Lalu kemudian ada lagi yang datang adik-adik. Kira-kira orang kedua ini menolong orang yang terluka ini enggak ya adik-adik? Nah, kita lihat ya. Nah, adik-adik, ini orang yang kedua. Orang kedua ini adalah orang Lewi adik-adik. Orang Lewi itu yang biasa bekerja di rumah ibadah. Dia biasa berdoa memuji Tuhan adik-adik. Tapi kira-kira dia mau nggak ya menolong orang yang terluka ini? Mau mungkin Kak. Mau. Iya mungkin. Kalau kakak di sini bilangnya mau. Terus adik-adik di rumah kira-kira mau nggak ya? Nah, ternyata sayang sekali adik-adik. Lagi-lagi orang yang terluka ini kasihan. Dia hanya dilewati dan ditinggalkan. Kasihan ya adik-adik. Kakak gak bisa bayangin kalau pada waktu itu kakak yang seperti ini. Pasti sakit sekali. Ada orang lewat tetapi tidak ditolong adik-adik. Sakit, kasihan ya? Kasihan nggak? Kasihan ya. Nah, tidak berapa lama kemudian adik-adik, nah, ada seorang Samaria adik-adik. Seorang Samaria ini lewat dan melihat orang yang terluka itu dan tergeraklah oleh belas kasihan. Kemudian ia datang mendekatinya adik-adik. Dia mendekati orang yang terluka tadi. Dia membalut lukanya, meminyakinya dan menyiraminya dan memberikannya anggur adik-adik. Baik ya orang ini ya, orang Samaria ini. Padahal orang Samaria ini berbeda loh adik-adik dengan orang yang terluka tadi. Orang yang terluka tadi orang Yahudi. Orang Samaria ini dianggap orang asing di tengah-tengah bangsa orang Yahudi. Tetapi kok dia baik ya? Kira-kira kenapa ya? Nanti kakak kasih tahu di akhirnya ya. Nah, kemudian setelah dia membalut lukanya dan meminyakinya dan memberikan anggur, dia menaikkannya ke atas keledai adik-adik. Dia menaikkannya di atas keledai, kemudian membawanya ke penginapan dan merawatnya. Baik ya adik-adik, udah membersihkan lukanya, meminyakinya, menyiraminya dan memberikan anggur, kemudian membawanya ke penginapan dan merawatnya adik-adik. Kemudian pada esok harinya, adik-adik tahu, esok harinya dia memberikan uang sejumlah 2 dinar adik-adik kepada pemilik penginapan. Nah adik-adik, kemudian orang Samaria ini berkata, rawatlah orang ini, jikalau kurang dia akan kembali adik-adik membayar uang yang kurang tadi adik-adik kepada si pemilik penginapan. Nah adik-adik, kira-kira dari 3 orang ini, kelihatan ya adik-adik ya. Nih, ini orang yang pertama tadi, siapa orang pertama tadi adik-adik? Imam. Imam, pinter. Terus orang yang kedua tadi siapa adik-adik? Orang Lewi. Dan yang ketiga siapa adik-adik? Orang Samaria. Orang Samaria. Kira-kira adik-adik, dari ketiga orang ini yang mana yang baik hati, penuh kasih dan murah hati? Apakah orang pertama? Apakah orang pertama adik-adik? Enggak. Yang kedua? Enggak. Yang ketiga? Iya adik-adik, ternyata orang yang murah hati dan baik hati itu adalah orang yang ketiga. Kenapa dia mau menolongnya?
Karena dia memiliki kasih. Tadi kan dikatakan tergeraklah ia oleh belas kasihan. Karena dia mengasihi orang ini, kemudian ia menolongnya. Sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik, yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi orang lain, adik-adik. Meskipun nanti adik-adik bertemu dengan orang, entah itu di kelas, entah itu dimanapun yang nggak kenal, entah itu rambutnya keriting, lurus, kulitnya itu putih ataupun hitam, kurus atau gendut, semuanya itu sama di mata Tuhan dan harus dikasihi adik-adik, karena itulah perintah Tuhan. Nah, kita akan membaca ayat hafalannya adik-adik. Bentar ya. Nah, ini ayat hafalan kita adik-adik. Lukas pasal 10 ayat 27C. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi adik-adik ya. Lukas pasal 10 ayat 27C. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kakak mau memberikan tugas di rumah. Nah, ini adalah bentuk gambar orang yang bergandeng tangan adik-adik. Nah, orang ini saling bergandeng tangan dan memiliki kasih adik-adik. Jadi tugasnya di rumah adalah buat bentuk gambar seperti ini. Boleh menggunakan karton warna atau origami atau apapun, dikreasikan ya adik-adik ya, yang menggambarkan bahwa kita saling mengasihi. Kakak tunggu ya tugasnya dan bisa dikirim sama Ibu Pendeta. Oke adik-adik? Oke. Kita berdoa ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa saling mengasihi kepada sesama kami, walaupun kami tidak mengenal orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita kembalikan kepada kakak-kakak cantik tadi ya adik-adik. Oke, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita belajar mengasihi. Bagaimana caranya mengasihi sesama itu? Kalau menolong nggak boleh pandang-pandang.
semuanya harus ditolong. Kemudian kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong. Kemudian satu lagi, kasih itu apa Kak Yohana? Enggak mudah marah-marah. Gak mudah marah-marah. Ayo, ada nggak adik-adik nggak ada di rumah yang suka marah-marah? Kalau masih marah-marah berarti dia belum mempunyai Kasih. kasih. Kita akan menyambut firman Tuhan ini, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan lagu pujian KASIH. Sambil memberikan persembahan ya, nanti persembahannya dikumpulkan terus dikirimkan ke gereja. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami, kemudian diakhiri dengan Bapa terima kasih. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa doa Bapa kami. Ikuti kakak-kakak ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Ayo Kak Lita, kita bergabung. Oke, selamat hari Minggu kakak-kakak sekolah Minggu GMI Anugerah Lubulinggal mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.